Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah memberikan umur, memberikan kesehatan, sehingga sampai hari ini kita masih berkesempatan untuk menikmati karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri segala macam nikmat Allah. Yang kedua, mari kita bersama-sama terus menghaturkan sholawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta anak turun kita semua, anak cucu kita semua dicatat sebagai umatnya baginda Rasul dan tercatat sebagai umat yang nantinya berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hari ini kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Entah itu besok atau lusa. Tentunya kita tinggal menunggu pengumuman secara resmi dari pemerintah. Andai terjadi perbedaan memulai puasa di bulan Ramadan tahun ini, kiranya tidak perlu untuk diperdebatkan dan dipertentangkan. Karena masing-masing memiliki pendapat. Andainya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang sudah menentukan besok hari Senin ini berpuasa, kita selaku umat yang lain hendaknya untuk menghormati mereka yang akan berpuasa besok. Akan tetapi manakala kita termasuk golongan orang-orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, golongan orang-orang NU, tentu ada cara yang harus dilakukan dulu, yaitu dengan melaksanakan ru'yatul hilal. Karena Nabi menyampaikan sumu li ru'yatihi wa iftaruhu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu setelah melihat tanggal 1 di bulan Ramadan, dan berhari rayalah kamu setelah melihat tanggal 1 di bulan Syawal. Pemerintah masih memberikan tugas pada hari ini nanti sore
itu akan melaksanakan di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia, yaitu untuk melaksanakan ru'yat, untuk melihat bulan. Andai nanti sore atau nanti petang ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka kita bersyukur besok kita berpuasa bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Seandainya ternyata dari hasil ru'yat tidak ada yang mampu melihat bulan tanggal 1 bulan Ramadan, maka kita harus lengkapi bulan Sya'ban ini sampai 30. Berarti kita berpuasanya lusa pada hari Selasa. Tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki dasar sendiri-sendiri. Tapi yang paling penting ma'asyiral muslimin, bahwasanya menghadapi datangnya bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ujian apa? Ujian berpuasa. Ini ujian. Yang mampu melewati ujian dan bisa mengerjakan amalan-amalan di waktu bulan Ramadan ini, maka kita akan nanti lulus. Sebagaimana anak didik kita di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan pasti akan mengalami ujian. Dan manakala berhasil ujiannya, maka dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi atau mungkin lulus dari lembaga atau dari sekolahnya itu. Kita sebagai umat Islam itu ada ujiannya. Ujian yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, itu namanya ujian puasa di bulan suci Ramadan. Ujian yang dilaksanakan seumur hidup hanya sekali, itu adalah ujian untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Adapun juga ada ujian yang harus kita laksanakan di setiap hari. Ini ujiannya dalam bentuk menegakkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini ujian wajib harus kita kerjakan. Manakala kita wajib dan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang bersifat wajib, maka tentu kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi bulan Ramadan yang akan datang yang kita akan memasukinya itu, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, yang tinggal 1-2 hari Ramadan datang ini kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan dan bisa masuk di bulan suci Ramadan yang mulia itu. Untuk itu kan kita sudah membaca doa setiap sholat mulai dari bulan Rajab, 2 bulan yang kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan berikan keberkahan kami hidup di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bisa hidup di bulan suci Ramadan. Itu doa yang setiap hari kita lantunkan, kita panjatkan pada Allah. Tidak berhenti-henti dengan harapan bisa memasuki bulan Ramadan yang suci ini. Karena memang bulan suci Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang diciptakan Allah yang lain. Sangat berbeda. Kewajiban kita berpuasa ini membedakan dengan puasa kita di bulan-bulan yang lain. Dan yang paling penting ada sholat yang harus kita laksanakan nanti di malam dari setiap bulan suci Ramadan, yang namanya sholat tarawih. Sholat yang tidak pernah dan tidak boleh dikerjakan di bulan-bulan yang lain selain hanya dikerjakan di bulan suci Ramadan. Untuk itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah
sekali lagi sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah yang akan memberikan kenikmatan kita untuk di bulan suci, hidup di bulan suci Ramadan tahun ini. Mari kita tanamkan dalam hati kita untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini sebagai bulan suci Ramadan yang terbaik selama kita mengalami bulan-bulan suci Ramadan yang sudah lewat. Kita jadikan sebagai bulan Ramadan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan apa yang perlu kita kerjakan di bulan suci Ramadan, amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang bernilai pahalanya banyak sekali, nanti akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Hari ini saya ingin mengingatkan pada diri Al-Fakir sendiri dan juga kepada para kaum muslimin yang paling penting, mari kita bersyukur, kita senang, kita bangga, jangan sampai bersedih, jangan sekali-kali kita susah dengan kehadiran Ramadan. Karena diriwayatkan orang yang suka dengan datangnya bulan suci Ramadan, belum melaksanakan puasanya, itu sudah diampuni dosanya oleh Allah dan sudah diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Dikisahkan dalam sebuah kitab bahwasanya ada seseorang yang bernama Ahmad. Ada yang menyebut Muhammad. Orang ini adalah orang yang ahli maksiat, bukan orang yang ahli ibadah. Kesehariannya, hidupnya selalu diwarnai dengan maksiat. Tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan puasa, tidak pernah bersedekah, tidak pernah membaca Al-Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Pokoknya orang ini adalah orang yang ahli maksiat. Akan tetapi dikala bulan suci Ramadan sudah mau datang, besok bulan suci Ramadan, maka orang ini setelah sholat asar mandi sebagaimana mandinya orang yang sedang mandi besar, punya najis besar, ya mandi sekucur tubuhnya mulai ujung rambut sampai kukunya, dengan niatan untuk menghormat bulan suci Ramadan. Setelah mandi bersih tubuhnya, maka kemudian orang ini memakai pakaian yang bagus, bahkan memakai pakaian yang baru, memang disiapkan hanya untuk menghadapi hadirnya bulan suci Ramadan. Pakaian yang bagus, ya mungkin seperti ini. Kemudian memakai wangi-wangian yang terbagus, yang terwangi dia pakai. Tapi niat dalam hatinya ingin menghormati bulan suci Ramadan, belum berpuasa. Maka kemudian ternyata dia terus meninggal. Ditakdirkan oleh Allah, si Ahmad ini kemudian meninggal dunia. Udah di tengah malam diimpikan oleh teman-temannya, ditanya, Muhammad, apa yang kamu alami sekarang setelah kamu meninggal? Dengan dengan wajah yang ceria, Ahmad menceritakan bahwasanya dia dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Dia tidak disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena dia sudah menghormat datangnya bulan suci Ramadan. Inilah ma'asyiral muslimin,
baru senang akan hadirnya bulan suci Ramadan, belum beribadah apapun di bulan suci Ramadan, maka dia kemudian meninggal dan semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, dan jasadnya itu diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya. Untuk itu Al-Fakir mengingatkan pada diri pribadi dan juga pada kaum muslimin, mari hadirnya bulan suci Ramadan tahun ini kita sambut dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada diri kita, memberikan kekuatan pada diri kita, dan selalu diwarnai dengan hidayah dan inayah serta taufik dari Allah, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam 1-2 hari ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian di bulan suci Ramadan harus kita lalui, dan kita harus mempersiapkan diri, harus belajar agar ujian itu nanti kita semuanya bisa termasuk golongan orang-orang yang lulus dan nanti akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah. Menurut Allah kita akan mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mungkin itu sedikit pencerahan terkait dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, berkaitan dengan amalan-amalan ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Mungkin di lain waktu mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada Al-Fakir ini untuk bisa berbagi sedikit terkait dengan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua saudara-saudara kita kaum muslimin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.